Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Anda yang mendengarkan podcast ini di channel EHC Indonesia Official. Kembali lagi dengan saya Imam Arif, founder dari EHC Indonesia Official. Yang kita akan membahas kali ini adalah tentang psikosomatis corona COVID-19. Oke, sahabat, banyak yang tidak paham soal ini, bahwa setiap informasi yang kita terima melalui panca indera kita akan diterjemahkan ke pikiran bawah sadar kita dalam bentuk imajinasi dan perasaan. Contoh sederhananya begini, ketika saya bilang kata gajah, yang muncul dalam pikiran kita adalah gambar gajah, kan? Bukan tulisan gajah, G-A-J-A-H. Oke, saya ulangin. Kalau saya ngomong gajah, yang ada dalam pikiran Anda pasti bentuk gajah, sosok gajah, gambar gajah, bukan tulisan gajah. Oke, contoh lagi. Saya membicarakan tentang orang tua. Yang tergambar adalah wajah orang tua kita, termasuk perasaannya juga ya, betul ya? Gak mungkin ketika saya katakan orang tua, yang ada dalam pikiran Anda adalah tulisan. Oke, mungkin ada yang berpikir orang tua, wah ini adalah sebotol bir, bukan. Ya ada juga yang berpikir seperti itu, kita juga tidak bisa salahkan, ya kan? Akan tetapi ketika saya mengatakan putih, apa yang ada dalam pikiran Anda? Pasti warna, bukan tulisan. Oke, saya ulangi lagi. Saya mengatakan merah, kelinci, beruang, ikan, monyet, televisi, kursi. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Apakah tulisannya atau bentuk dari itu semua? Saya rasa bentuk ya. Oke, baik, kita lanjut. Konsep berikut itu adalah disebut dengan one mind body connection. Apa sih one mind body connection? One mind body connection adalah apa yang terjadi dalam pikiran kita atau perasaan kita akan bereaksi pada tubuh. Oke, apa yang terjadi pada tubuh akan memengaruhi pikiran dan perasaan. Oke, contoh sederhananya seperti ini. Ketika mungkin Anda mengalami emosi atau perasaan marah, cek di tubuh Anda. Biasanya wajah Anda memerah, otot tubuh Anda menegang, dan nafas menjadi lebih cepat. Tubuh Anda merespon pikiran atau perasaan Anda. Ya kan? Masalahnya ada di sini. Setiap kali Anda membaca berita atau informasi tentang COVID-19, apa yang Anda bayangkan dan rasakan? Ini yang menentukan apa yang terjadi di kemudian hari. Beberapa hari lalu teman saya sharing bahwa dia merasa sesak, badannya terasa lemas, badan meriang, dan lain sebagainya. Semakin waktu perasaan ini makin kuat. Lalu saya tanya tentang aktivitasnya. Dia menjawab tidak kemana-mana saja, hanya di rumah. Lalu saya tanya sejak kapan persisnya perasaannya tidak enak ini terjadi. Dan ternyata di sini letak akar masalahnya. Ternyata jawabannya adalah suatu waktu dia menonton berita tentang orang meninggal karena corona. Selanjutnya dia mencari tahu tentang corona, termasuk mempelajari gejala-gejalanya. Yang menarik adalah beberapa saat kemudian dia merasakan seluruh tanda-tanda yang dibaca tersebut sangat mirip dengan yang dibaca. Ya kan? Jadi setelah dia membaca berita, malah tubuhnya merespon bahwa kok kayaknya tubuh saya sama sih dengan apa yang diberitakan. Nah, ketika mendengar cerita orang tersebut, saya bilang itu psikosomatik, ya kan? Saya jelaskan tentang psikosomatik kepadanya, serta kemudian saya berikan sugesti-sugesti, reframing, dan ketika tidak paham, gejala-gejala tersebut hilang dan tidak dirasakan lagi. Nah, ketika orang tersebut merasakan psikosomatik, maka saya lakukan hipnoterapi kepada dia, saya lakukan reframing, saya jelaskan tentang psikosomatik. Mungkin Anda pernah merasakan juga ya. Maka dari itu, jika Anda merasakan psikosomatik, silakan cek
video di atas atau chart di atas itu Anda dengarkan ketika Anda merasakan psikosomatik tentang corona. Nah, apa sih psikosomatik itu? Nah, kita bahas sedikit ya. Suatu fenomena di mana seseorang mengalami sensasi fisik, yaitu seperti sakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Oke, saya ulangin. Jadi psikosomatik adalah suatu fenomena di mana seseorang mengalami sensasi fisik, ya kan, seperti dia sakit padahal nggak kenapa-napa, padahal sakitnya itu yang disebabkan oleh pikiran. Oke, padahal proses yang terjadi sebenarnya sederhana. Ketika kita baca berita seperti dari TV, media cetak atau internet tentang corona, pikiran kita menerima seluruhnya informasi. Artinya kita menerima semua informasi dari berita luar. Ini prosesnya. Setelah kita baca berita, kemudian pikiran kita menerima, artinya kita kurang kritis, sehingga pikiran bawah sadar kita mengkonversi menjadi sebuah gambaran atau imajinasi seperti diri kita yang sakit, bayangan hidup kita jadi hancur ketika ngalamin sakit, dan bayangan kematian. Selanjutnya, pikiran bawah sadar juga mengkonversi menjadi sebuah perasaan-perasaan, emosi negatif seperti cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Sehingga tubuh kita akan merespon loh. Disebut dengan konsep one mind and body connection dan mewujudkan menjadi sebuah sakit beneran. Nah, saat ini sudah terjadi, maka banyak orang-orang yang mengalami psikosomatik, ya kan? Mungkin termasuk Anda. Jadi proses seperti itu. Ketika Anda membaca berita, kemudian Anda menerima berita tersebut, sehingga pikiran Anda mengkonversi dan itu menjadi sebuah kenyataan, padahal tubuh Anda benar-benar sehat, tapi yang membuat sakit adalah pikiran Anda sendiri. Kita kembali lagi ke konsep pikiran bawah sadar. Jadi konsep pikiran bawah sadar itu ada 3. Konsep pertama ya dulu, apapun yang kita pikirkan, tubuh kita menciptakan apa yang kita pikirkan. Oke. Konsep pertama pikiran bawah sadar adalah apapun yang kita pikirkan, tubuh kita menciptakan respon apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita memikirkan tubuh kita sakit, maka tubuh kita akan sakit. Itu yang terjadi psikosomatik. Oke, itu hukum pikiran bawah sadar pertama. Nah, selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan jika memungkinkan mengurangi asupan informasi berita-berita negatif yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita? Karena kita tidak tahu apakah pikiran kita bakal siap atau tidak untuk menerima atau mencerna isi berita tersebut. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kurangi mendengar, menonton, melihat, membaca berita-berita tentang corona. Lakukanlah kegiatan-kegiatan positif di rumah seperti membaca buku, memasak, bersih-bersih rumah, membuat sebuah jurnal, menggambar, bermusik, ataupun beribadah di rumah seperti mengaji, membaca Quran, ya kan? Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Jadi stop dan kurangi berita-berita tentang corona. Tapi kalau sudah terlanjur atau sering menerima informasi ini gimana? Oke, saya akan bagikan tipsnya. Lakukan hal-hal sederhana berikut. Yang pertama, biasakan pikiran tetap tenang, latihan olah nafas dan meditasi. Nah, Anda bisa mendengarkan audio hipnoterapi saya pada card di atas. Jadi biar pikiran Anda tetap tenang sambil latihan olah nafas. Yang kedua, ajak critical factor Anda atau pikiran kritis Anda untuk memaknai kembali apa yang Anda lihat dan Anda baca dengan lebih baik dan mendamaikan diri Anda. Oke, ajaklah berdamai diri Anda. Tidak usah takut dengan corona, tapi tetap waspada. Saya ulangi lagi, tidak usah takut dengan corona, tapi tetap waspada. Oke, contohnya begini. Kalau social distancing atau lockdown, jaga kebersihan dan lakukan kegiatan hal yang dianjurkan, kita pasti aman. Kemungkinan kena sangatlah kecil. Tapi kalau ternyata kita sudah kena amit-amit, ya kan, kita pasti sembuh kok. Kita kuat, kita percaya mekanisme tubuh kita dapat bekerja untuk menyembuhkan kita. Ikuti proses penyembuhan dari dokter dengan tetap tenang dan optimis, pasti sembuh. Situasi ini adalah tantangan untuk kita. Kita adalah orang yang hebat, pasti bisa melalui masa-masa seperti ini.
Oke, itu contoh-contohnya. Dan bisa Anda tambahkan sendiri kalau misalkan Anda mengalami hal-hal psikosomatik sehingga terhindar dari hal tersebut. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna karena sistem imun kita ini sangat luar biasa. Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan karena dengan corona tersebut. Karena sejatinya tubuh kita sudah diciptakan dengan imunnya sendiri. Oke, selanjutnya jangan rusak sistem imun kita dengan pikiran-pikiran negatif kita sendiri. Yang terakhir, tetap tenang, damai, dan biarkan tubuh kita memproses sistem imunnya sendiri. Anda bisa dengarkan podcast kami pada video sebelumnya sehingga Anda menjadi lebih tetap tenang, lebih santai, dan lebih nyaman. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, waspada harus, tapi tidak usah berlebihan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti kami akan jawab. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share postingan ini jika dirasa bermanfaat. Oke, saya Imam Arif. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.